Halo Fitness Mania, hari ini kita akan membahas tentang from warm up to finish, urutan kegiatan dalam satu sesi olahraga. Biasanya banyak yang menanyakan kalau Coach Halim latihan seperti apa. Saya bilang langsung ke latihan bebannya. Lalu pada bingung, apa nggak treadmill dulu, apa nggak pemanasan dulu dan stretching dulu. Dan hal ini juga mungkin ditanyakan oleh sebagian klien saya. Saya rasa berarti merepresentasi banyak pertanyaan serupa yang pasti akan muncul apabila ada sehubungan dengan misalnya pertanyaan tentang apa urutan latihan yang benar. Nah, kita mulai dari awal yang sebenarnya secara konvensional adalah sebagai berikut. Ada pemanasan misalnya di treadmill, di sepeda katanya 5-10 menit dulu, kemudian peregangan, ada peregangan mungkin 5 menitan ya, baru ke latihan beban. Di latihan beban nanti harus pemanasan lagi, pemanasan beberapa set, baru ke latihan beban inti. Setelah latihan beban inti, kemudian katanya treadmill lagi gitu ya. Atau bahkan setelah itu mesti ada cooling down di stretching lagi. Kita akan bahas satu persatu di mana letak kebutuhan dari masing-masing dan apakah ini bisa menjadi opsional atau bisa kita buang saja. Nah, untuk pemanasan atau misalnya di treadmill, di sepeda, atau bahkan mungkin jalan di tempat atau jogging di tempat, lari di tempat, dan lain sebagainya, saya rasa itu bukan satu keharusan ya, tidak wajib. Dan dengan alasan waktu menuju tempat olahraga saja kebanyakan dari kita sudah berjalan beberapa ratus langkah. Entah itu dari parkiran, naik ke shopping mallnya, kemudian baru masuk ke tempat kebugaran, ataupun ada yang misalnya bersepeda, naik motor, ya naik mobil, kemudian dari parkiran naik, melangkah dulu ke loker, melangkah lagi kemana-mana, dan itu sebenarnya sudah merupakan pemanasan yang cukup. Ada elevated heart rate di sana, yang mungkin detak jantungnya kalau misalnya yang memakai smartwatch sudah merasa, oh detak jantungnya udah di 80-an, lebih kurang 10 atau 15 detak per menit lebih banyak daripada waktu saat istirahat. Which is sebenarnya udah lumayan bagus kan, jadi bukan lagi satu kewajiban untuk sampai kayak harus badannya terasa panas gitu. Nah, kalau misalnya you feel safer untuk untuk treadmill dulu atau misalnya pemanasan dulu, silakan ya. Kalau misalnya mau begitu, itu namanya pemanasannya cukup sampai break a sweat aja ya, sampai misalnya kita merasakan ada pancaran keringat yang pertama dan kita sudah cukup berhenti di sana untuk kita bisa lanjut ke fase selanjutnya ya. Nah, sekarang kita bahas soal stretching. Apakah stretching dibutuhkan dalam bagian dari pemanasan atau sebagai bagian dari pemanasan? Saya juga kadang bingung, orang bilang stretching di pemanasan tapi waktu di cooling down atau pendinginan kenapa ada stretching lagi? Jadi stretching yang benar apa? Memanaskan atau mendinginkan? Gitu ya. Nah, saya mencoba untuk meriset sedikit lebih banyak ke dalam stretching, dan inilah yang saya temukan. Bahwa stretching sebelum berolahraga tidak mencegah cedera. Kadang ada yang bilang stretching supaya keleluasaan gerak kita menjadi lebih bagus, sehingga waktu melakukan kegiatan olahraga inti akan lebih mencegah cedera. Ternyata menurut penelitian tidak demikian adanya. Tidak terbukti mengurangi rasa pegal juga, ya. Tidak terbukti juga tidak terbukti mengurangi rasa pegal. Iya, biasa karena dipikir pegal nanti akan muncul apabila kita tidak stretching sebelum kegiatan intinya. Ternyata tidak ada buktinya. Tapi stretching memang terbukti meningkatkan malah statistik cedera. Ini yang perlu menjadi perhatian dari kita semua, bahwa when you stretch before an exercise, ada kecenderungan untuk joints kita, persendian kita merasa lebih nimble, lebih limbung ya, sehingga memungkinkan kita malah di saat gerakan-gerakan tertentu kita tidak memiliki posisi yang solid gitu, terutama yang dibutuhkan dalam latihan beban ataupun beberapa kegiatan olahraga lain seperti berlari ya. Dan bahkan dalam penelitian ilmiah yang lain menemukan bahwa stretching itu menurunkan performa. Jadi apakah kita perlu stretching sebelum olahraga? Berdasarkan pertimbangan ini, bukti-bukti ilmiah ini, kita bisa mengatakan udah deh nggak usah stretching
lebih bagus nggak stretching sebelum olahraga ya. Jadi bisa habis pemanasan misalnya yang konvensional tadi, yang treadmill atau sepedaan atau apapun juga yang sampai break a sweat, kita bisa langsung ke latihan bebannya aja. Nah, ini salah satu pernyataan dari American College of Sports Medicine tahun 2014. Mereka menemukan bahwa kegiatan peregangan bisa menghasilkan penurunan langsung jangka pendek pada kekuatan otot, pada tenaga dan performa olahraga sesudah dilakukan. Ya, dampak negatif ini tampak sangat nyata, terutama di mana kekuatan dan tenaga sangat dibutuhkan dalam performa. Nah, ini yang juga mungkin menjelaskan mengapa cedera terjadi. Karena atlet atau misalnya pelaku olahraga, praktisi olahraga, fitness mania, waktu berolahraga merasa kok saya nggak sekuat biasanya, sehingga cenderung memaksakan, dan di saat itulah keinginan untuk memaksakan agar sama performanya dengan sebelumnya, sementara stretching yang dilakukan mungkin terlalu banyak dan terlalu lama sebelum olahraga, sehingga menyebabkan penurunan performa antara actual penurunan performa sama keinginan untuk mempertahankan performa itu. Akhirnya terjadi pemaksaan tubuh yang membuat tubuh lebih rentan cedera. Itulah sebabnya mempertimbangkan beberapa hal tersebut, saya rasa stretching sebelum olahraga lebih banyak bagusnya apabila ditiadakan. Nextnya adalah latihan beban. Ya, tentunya latihan beban pemanasan baru ke latihan beban inti atau set intinya. Ini adalah satu paket yang pasti harus terjadi. Tapi bagaimana skema atau strukturnya? Nah, ini dia. Ya, saya akan merekomendasikan 2 atau 3 set untuk gerakan pertama dulu. Gerakan yang pertama, set pemanasannya, yang set-set ringannya perlu lebih banyak. Nanti di gerakan selanjutnya apabila masih di body part yang sama, jumlah pemanasannya bisa dikurangi menjadi 1-2 set. Kira-kira mungkin itu cukup untuk misalnya fitness mania secara umum. Ada yang merasa ini pemanasannya terlalu sedikit, ya nggak apa-apa. Mungkin karena faktor usia, ya, yang biasanya memang seiring bertambahnya usia, kebutuhan pemanasan menjadi seolah-olah kesannya menjadi lebih banyak atau lebih tinggi. Dan itu bisa saja terjadi pada individu tertentu seperti yang tadi ya, penambahan usia itu. Ya, atau bahkan saat kita berada di tempat yang cuacanya lebih dingin. Ya, sehingga kita perlu penambahan set di beberapa set pemanasan. Itu bisa aja, jadi tergantung situasi. Tapi secara umum, 80% of the time kita bisa menggunakan prinsip atau misalnya acuan yang diberikan di sini, yaitu 2 set untuk gerakan pertama, 1-2 set untuk gerakan kedua dan seterusnya apabila masih di otot tersebut. Nanti kalau udah pindah ke otot lain, berarti itu otot lainnya melakukan gerakan pertama 2-3 set lagi. Semoga cukup jelas di sini. Nah, kita mengambil contoh adalah otot paha depan atau quadriceps. Gerakan-gerakan yang biasa dilakukan untuk otot tersebut adalah misalnya leg press maupun leg extension. Nah, katakan saya menggunakan gerakan pertama itu di leg press ya. Leg press dengan kode warna yang abu-abu ini adalah set pemanasannya gitu ya. 20 kilo dulu di 12 kali pengulangan. Kemudian set kedua 40 kilo di 12 kali pengulangan. Kemudian set ketiga sampai ke 6, 3, 4, 5, 6, ada 4 set. Saya lakukan sebagai set inti, misalnya seperti itu, dengan 70 kilo bebannya, dan saya lakukan semaksimal mungkin. Mempertimbangkan hal ini, berarti apa yang teman-teman atau fitness mania dapatkan? Set pertama dan set kedua, terjadi peningkatan beban secara berkala. Kemudian yang kedua, ya, yang bisa kita petik adalah set pemanasan atau dalam marka abu-abu ini, ya, set 1 dan set 2 ini cenderung bukanlah effort maksimal. Jadi hanya for the sake of untuk membuat tubuh mengenali terjadinya tekanan pada posisi ini. Kemudian tubuh juga mengenali terjadinya peningkatan tantangan atau peningkatan tekanan di posisi yang sama. Ini mungkin faktornya selain juga physiological di otot, tapi juga di neurological. Ya,
menginformasikan otak tentang posisi tubuh dan yang menerima beban ya atau tekanan pada posisi tersebut, agar memfasihkan saja. Karena kita baru dari misalnya berdiri, baru dari berjalan, jadi otak juga perlu waktu somehow untuk mendeteksi atau mendapat informasi terjadinya peningkatan keseriusan atau faktor bahaya, karena otak kita menganggap tekanan dari luar itu sebagai somehow faktor bahaya dan risiko. Sehingga itu yang nanti membantu readiness baik di otot, karena otot yang hangat adalah otot yang lebih kuat, yang lebih siap menghasilkan output atau performa maksimal, tetapi pada saat yang sama juga secara neurological mempersiapkan tubuh menghadapi bahaya dengan lebih baik gitu. Kemudian gerakan kedua, misalnya kita menggunakan leg extension, ya. Di sini set pemanasannya hanya satu, ya. Jadi kita cukup misalnya dengan beban yang lebih kurang setengah dari set inti, terus kita lakukan 12 kali pengulangan. Ini tujuannya lebih kepada neurological untuk menginformasikan kepada tubuh dan otak bahwa sekarang tantangannya sudah berubah. Yang tadi leg press adalah mengalami tekanan beban dari atas untuk kita dorong dari bawah ke atas. Yang leg extension adalah ada tekanan dari depan yang memaksa tubuh kita atau kaki kita untuk terayun ke belakang, lalu kita paksakan untuk ayun ke depan. Nah, ini hanya secara neurological untuk memberitahu bahwa sudah terjadi perpindahan posisi pada tantangan atau kegiatan yang kita lakukan atau kepada tubuh kita supaya mendapat feedback tersebut. Sehingga di set intinya sudah lebih fasih lagi dan sudah lebih ready dan lebih alert. Tetapi apabila fitness mania merasa bahwa ternyata set pemanasannya relatif terlalu sedikit, silakan bisa ditambahkan satu set here and there, tapi dengan catatan adalah apa? Jangan sampai terlalu menguras tenaga, ya. Panduan warm up atau pemanasan, terutama dalam hal set-set pemanasan latihan beban, adalah cukup untuk mencegah cedera dan untuk meningkatkan performa, tetapi tidak terlalu banyak sampai menguras energi atau menguras tenaga. Lalu prioritaskan gerakan yang sama tetapi dengan beban yang lebih ringan. Jadi kalau misalnya mau pemanasan untuk latihan kaki, ya langsung di latihan kaki tersebut. Jadi jangan kita nanti pemanasannya malah lari-lari kemana-mana. Kan nggak masuk akal kalau kita mau latihan kaki, pemanasannya latihan dada. Kan gitu ya. Atau misalnya apabila kita ada di rumah mau berolahraga tanpa alat, nah kita bisa misalnya mencari gerakan yang serupa atau mirip yang lebih sederhana atau faktor kesulitannya lebih tinggi atau dengan tingkat kompleksitas yang lebih sedikit. Contohnya misalnya ya, set intinya kita melakukan untuk kaki lagi nih. Set inti menggunakan lunges. Lunges adalah gerakan yang seperti one-legged squat, ya, squat satu kaki di depan, satu kaki di belakang, keduanya membentuk 90 derajat, ya. Kemudian kita melakukan kegiatan lunges. Nah, itu adalah set inti karena seolah-olah kita melakukan squats dengan satu kaki. Nah, untuk pemanasannya kita bisa melakukan squats dengan dua kaki. Nah, jadi itu juga merupakan inti atau contoh untuk poin yang nomor 4 yang ada di sini, di slide ini. Semoga bisa dimengerti ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, bagaimana dengan misalnya treadmill atau kardio lah ya, atau kegiatan aerobik yang lainnya? Apakah bagus dilakukan sesudah latihan beban? Ya, tentu ya, terutama untuk yang memiliki goal fat loss dan berusaha untuk menurunkan kadar lemak dan membakar lemak di saat olahraga. Adalah waktu yang ideal untuk melakukan aerobik sesudah latihan beban. Aerobik dalam hal ini bisa seperti treadmill, bisa seperti bersepeda, bisa kelas aerobik, ya, bisa apapun juga grup exercise lainnya. Aerobik terminologinya seperti yang fitness mania ketahui adalah apa? Adalah zona detak jantung, ya. Zona detak jantung di 60% sampai 80% dari maksimal. Maksimalnya berapa? 20
220 dikurangi usia, itu 100% detak jantung per menit, jumlah detak per menit. Kemudian kita cari cukup latihan di 60-80%-nya saja. Dan kemudian baru apakah sekarang cooling down atau stretching di akhir olahraga direkomendasikan. Yes, di sini saya mengatakan lebih baik untuk melakukan stretching di akhir sesi olahraga daripada di awal sesi olahraga. Jadi tujuannya adalah untuk relaksasi, ya. Cukup lakukan pada bagian tubuh yang baru saja dilatih. Tentunya sama juga dengan pemanasan, ya, gitu. Kalau kita tadi baru melatih kaki, maka stretchingnya di kaki, gitu ya. Di warm muscles, it's not a good idea untuk stretching cold muscle atau melakukan peregangan pada otot-otot yang dingin. Akan lebih baik melakukan apabila ototnya sudah hangat, ya, baik otot maupun persendian. Seberapa banyak? Saya rasa cukup kira-kira 2 kali 30 detik per sisi, ya. Itu sudah cukup. Misalnya kalau untuk biceps yang melakukan peregangan ini 30 detik. Kemudian diulangi lagi sekali 30 detik. Itu pun sebenarnya sudah cukup kalau misalnya tadi baru melatih biceps. Jadi urutan dalam satu sesi yang saya rasa acceptable adalah bisa langsung, ya, latihan beban ke pemanasannya. Karena misalnya kita mungkin tidak melakukan treadmill atau pemanasan aerobik di awal, maka mungkin tambahan 1-2 set di sini dalam pemanasan malah jadi lebih make sense, ya. Langsung setelah itu, setelah 2-3 set di gerakan pertama melakukan pemanasan, kita bisa ke latihan beban intinya. Baru kemudian kalau bagi yang mau membakar lemak sedikit lebih lagi ekstra, ya, bisa melakukan treadmillnya atau aerobiknya, ya. Baru setelah itu melakukan cooling down. Ini juga yang biasanya saya berikan kepada klien-klien saya dalam urutan latihan, dengan tujuan supaya kegiatan olahraganya bisa lebih kondens, bisa lebih padat, tapi pada saat yang sama bisa lebih efektif juga, ya. Karena saya menemukan bahwa melakukan warm up treadmill dan stretching sebelum latihan beban itu dibandingkan dengan langsung pemanasan di latihan beban, performanya malah lebih bagus di langsung pemanasan di latihan beban seperti yang ada di denah ini, gitu ya. Jadi ini merupakan suatu rekomendasi yang berdasarkan pengalaman sekaligus juga berdasarkan pembuktian atau penelitian ilmiah. Jadi demikian untuk sesi kali ini, untuk topik kali ini mengenai urutan latihan dalam satu sesi olahraga. Semoga bermanfaat adanya. Sampai ketemu lagi di topik yang lain. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.